Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video ini akan berisi materi konsep pendapatan nasional. Selamat belajar dan salam sukses bagi anak-anakku kelas 11 di seluruh Indonesia. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam penghitungan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terdiri dari produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan disposabel. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Bruto atau GDB adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara, tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing, asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara, maka produksinya dihitung sebagai produk domestik bruto. Produk domestik bruto inilah yang dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan: produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah, value added, dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang. Jadi, pengurangan biaya barang setengah jadi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan penghitungan ganda, double counting. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan rumus. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang publik, pemberian gaji dan subsidi yang disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi adalah upah, sewa, bunga modal, dan laba. Produk nasional bruto, PNB, atau Gross National Product adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Berbeda dengan PDB yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri, domestik dan asing, PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan warga negara asing. Produk nasional neto, PNN, atau Net National Product adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan, depresiasi. Pendapatan nasional neto, PN, atau Net National Income merupakan produk nasional neto, PNN, dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Mengapa pajak tidak langsung harus dikurangi? Sebab pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi tetapi tidak termasuk ke dalam penghitungan PNN. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, cukai, dan materai. Pendapatan perseorangan, PP, atau personal income merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan.
Pendapatan disposable, PD, atau disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Contoh pajak langsung yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Merupakan pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Dapat menjadi tolok ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Manfaat dari menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya, pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya.